Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk 12 AKL 2 yang PKL semester ini, berikut materi PAS untuk praktikum lembaga. Nah, untuk praktikum lembaga kali ini, kalian hanya akan mengerjakan buku besar dan raca saldo. Jadi nanti di soalnya sudah ada laporan realisasi APB desa, laporan kekayaan milik desa, dan buku kas umum yang akan kalian bukukan ke dalam buku besar dan raca saldo saja. Nah, buku besar dan raca saldonya juga saya sediakan kolomnya seperti ini ya. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana? Nah, buku besar dan raca saldo kita dapatkan dari yang pertama laporan realisasi APB desa. Nah, laporan realisasi APB desa ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk yang bagi hasil BUM desa dan pengelola tanah kas desa, ini merupakan pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desanya dari bagi hasil BUM desa 200 juta ditambah dengan 25 juta, maka hasilnya adalah 225 juta yang dimasukkan ke dalam buku besar dengan nama rekening pendapatan asli desa. Tanggalnya dituliskan 1 Desember karena dari saldo awal ya. Oke, uraiannya adalah saldo awal. Refnya tidak usah diisi dan saldo awal itu langsung diletakkan ke dalam saldo sejumlah 225 juta rupiah. Lanjut, di sini ada yang namanya pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer terdiri dari dana desa, alokasi desa, bantuan keuangan pemerintah provinsi, dan bantuan keuangan pemerintah kabupaten. Ini di total semuanya dari 600 ditambah 200 ditambah 80 dan ditambah 75 juta, maka hasilnya adalah 955 juta. Oh ya, kalian sambil mendengarkan video ini, sekalian kalian buka buku kalian di halaman 64 sampai halaman 69 ya. Nah, ini adalah caranya. Kalau di buku sudah tercatat semuanya. Oke, untuk pendapatan transfernya tadi sejumlah 955 juta. Tanggalnya sama karena dari saldo awal, maka tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 12 tahun 2019 dengan uraian saldo awal. Kita lanjut untuk apa ini namanya? Belanja. Nah, di belanja ada yang namanya belanja pegawai dan ada yang namanya belanja barang dan jasa juga belanja modal. Nah, ini dibukukan satu-satu sendiri-sendiri. Nah, itu yang pertama belanja pegawai. Belanja pegawai sebesar 230 juta rupiah. Lalu belanja barang dan jasa sebesar 600.000 rupiah. Maaf, 600.000 rupiah. Kemudian belanja modal sebesar 890 juta rupiah. Ya. Kemudian belanja ini sudah habis. Lalu di sini ada surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisitnya sebesar 59.400.000 rupiah. Kita lanjutkan. Oke, di sini sudah habis untuk laporan realisasinya. Kita lanjut ke laporan kekayaan milik desa. Laporan kekayaan milik desa yang pertama adalah rekening kas desa. Rekening kas desa kalian masukkan di rekening kas desa atau RKD. Sebesar 90 juta rupiah. Lalu ada uang kas di bendahara desa. Nah, ini kas di bendahara desa sebesar 2 juta.
Kemudian persediaan belanja barang dan jasa. Ini di sini ada persediaan ATK, ada persediaan benda pos dijadikan satu ya. 400 ditambah 200 sama dengan Rp600.000. Untuk tanggal dan uraiannya masih sama karena dari saldo awal. Lalu untuk tanahnya, jangan lupa tanggalnya dan uraiannya. Tanah sebesar Rp450 juta. Kemudian peralatan dan mesin sebesar Rp80 juta. Gedung dan bangunan sebesar Rp550 juta. Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp1.040 juta. Oke. Aset tetap lainnya sejumlah Rp254 juta. Lalu konstruksi dalam pengerjaan Rp210 juta. Lanjut ke bawah, utang pajak. Utang pajaknya sebesar Rp1.250.000. Lalu ada lagi jumlah kewajiban atau jumlah kekayaan bersih. Ini masuk ke ekuitasnya sebesar 2.675.350.000 rupiah. Oke. Nah, selain dari laporan realisasi dan laporan kekayaan milik desa, kita juga harus memasukkan yang dari buku kas umum. Nah, buku kas umum ini kita urutkan dari awal ya. Yang pertama ada pendapatan asli desa sebesar Rp18 juta dengan tanggal 1 Desember 2019. Oke. 1 Desember 2019. Dengan keterangan posting. Oke, jadi yang dari buku kas umum, kalian beri keterangan posting saja. Kalian lihat di situ penerimaan. Ketika di buku kas umum masuk penerimaan, maka di buku besar masuknya ke dalam kredit. Kredit sebesar Rp18 juta. Nah, karena pendapatan asli desa ini saldo normalnya adalah di debit, maka saldo 200. Karena pendapatan asli desa ini saldo normalnya di kredit, maka saldo ditambah dengan 18 juta. Karena itu totalnya adalah 243 juta. Kemudian belanja bantuan bibit tanaman, hewan, dan ikan. Nah, ini dimasukkan ke dalam belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa pada tanggal 15 Desember 2019 diberi keterangan posting ya. Nah, karena dia masuk ke pengeluaran, maka di sini kita masukkan ke dalam debit sebesar Rp8.800.000. Ini ya. Debit ini di pengeluaran, karena itu masuknya ke buku besar adalah
debit sebesar Rp8.800.000. Karena belanja barang dan jasa ini saldo normalnya ada di debit, maka ditambahkan dari saldo 600.000 ditambah dengan 8.800.000, totalnya adalah Rp9.400.000. Oke, kita lanjutkan ke belanja modal peralatan komputer. Nah, belanja modal ini masuk ke belanja modal sendiri dengan tanggal 21 Desember 2019. Keterangannya posting. Lalu belanja modal ini pengeluaran, maka di sini masuk ke debit sebesar Rp5.500.000. Kemudian karena belanja modal ini merupakan saldo normalnya di debit, maka ditambahkan dari saldo sebesar Rp890 juta, ditambah dengan debitnya sebesar Rp5.500.000, maka totalnya adalah Rp895.500.000. Untuk surplus dan defisit kita dapatkan dari yang ada keterangan bank atau RKD di dalam buku kas umum, yaitu dari tanggal 5 ini penyetoran ke bank sebesar 18 juta, kemudian penarikan ke RKD sebesar 8.800.000, kemudian penarikan lagi ke RKD Rp5.500.000. Dari 18 juta dikurangkan dengan 8.800.000 dan dikurangkan lagi dengan 5.500.000, hasilnya adalah 3.700.000 yang posisinya adalah di pengeluaran. Kenapa? Karena lebih besar pengeluarannya daripada penerimaannya. Karena di pengeluaran, maka dia masuk ke sebelah debit sebesar Rp3.700.000. Dengan tanggal 31 Desember tanpa keterangan. Yang kemudian surplus atau defisit ini merupakan saldo normalnya di debit, maka 59.400.000 saldo ditambah dengan debit 3.700.000, totalnya adalah Rp63.100.000. Kemudian, total dari buku kas umum yang ada di pojok sebelah sini, ini dimasukkan sebagai kas di bendahara desa. Karena namanya adalah buku kas umum, maka totalnya dimasukkan ke dalam kas di bendahara desa dengan tanggal 31 Desember 2019. Keterangannya buku kas umum sebesar Rp4.245.000. Lalu saldonya 2 juta ditambah dengan Rp4.245.000, hasilnya adalah Rp6.245.000. Untuk persediaan belanja barang dan jasa, setelah tadi kita sampai di kas di bendahara desa, nah untuk rekening kas desanya atau RKD sama dengan surplus atau defisit. Nah kita dapatkan dari transaksi yang ada hubungannya dengan bank, penarikan RKD, dan penarikan RKD, yang mana tadi adalah totalnya 3.700.000. Kita masukkan ke dalam rekening kas desa dengan tanggal 31 Desember 2019, lalu dengan keterangan buku kas umum, kemudian nominalnya adalah 3.700.000. Ya, yang didapatkan dari 18 juta ini penyetoran ke bank dikurangkan dengan 8.800.000 dan dikurangkan dengan 5.500.000 penarikan RKD. Totalnya adalah 3.700.000. Saldonya menjadi Rp93.700.000. Lalu persediaan belanja barang dan jasa masih sama kita dapatkan dari
kita dapatkan dari belanja barang dan jasa yang kebetulan di sini adalah yang dibeli bibit tanaman sebesar 8.800.000. Nah, seperti yang saya katakan ya, kalau di buku kas umum pengeluaran masuknya di buku besar adalah sebagai debit, tapi kalau penerimaan masuknya ke buku besar sebagai kredit. Maka totalnya adalah Rp9.400.000. Untuk peralatan dan mesin, ini ada belanja modal peralatan komputer sebesar 5.500.000. Totalnya adalah Rp85.500.000. Tanggal 31 Desember 2019, buku kas umum. Oke. Lalu untuk utang pajak, nah ini didapatkan dari, di sini ada penyetoran utang pajak. Nah, penyetoran utang pajak itu kan ada di pengeluaran, maka dimasukkan ke dalam penerimaan atau karena dari pengeluaran maka masuk ke debit sebesar Rp1.250.000. Nah, keterangannya adalah posting. Tanggalnya ini posting. Totalnya adalah habis. Kenapa? Karena utang kan saldo normalnya di kredit. Nah, ini kredit ketemu debit kan dikurang. Maka 1.250.000 dikurang dengan 1.250.000, maka hasilnya adalah habis. Lalu untuk pajak-pajak yang potongan ini kalian total semua yaitu 2 juta ditambah 2 juta ditambah 800 tambah 120 ditambah 500 dan ditambah 75, maka totalnya adalah 5.495.000, yang mana ini tadi di penerimaan, maka kita letakkan di sebelah kredit sebesar Rp5.495.000. Masih sama ke posting. Oke. Nah, karena ini tadi kosong saldonya, maka langsung dipindah saja saldonya Rp5.495.000. Untuk pendapatan, nah pendapatannya ini didapatkan dari pendapatan asli desa sebesar Rp18 juta. Pendapatan asli desa tadi di debit, maka diletakkan di kredit sebesar 18 juta dengan keterangan dan tanggal yang sama. Maka saldonya pun 18 juta rupiah. Sudah, semuanya sudah terbukukan, maka sekarang yang dilakukan adalah meletakkan di bagian neraca saldo. Oke, neraca saldonya diambil dari hasil-hasil yang paling akhir ini ya. Yang pertama, untuk pendapatan asli desanya 243 juta, pendapatan transfernya 955. Oke, untuk saldonya kalian bisa lihat langsung di buku kalian di halaman 69 ya. Di situ kalian bisa lihat bahwa yang masuk di debit adalah aset dan juga belanja, kemudian surplus dan defisit. Untuk yang lainnya seperti utang, pendapatan, kekayaan atau ekuitas, juga pendapatan-pendapatan yang asli desa, pendapatan transfer, semuanya masuk ke kredit. Nah, untuk penilaiannya PAS ini adalah ketepatan penulisan uraian, ketepatan penulisan tanggal, juga ketepatan pemasukan pembukuannya ke dalam buku besar, dan hasil akhir dari neraca saldo harus balance. Gitu ya, untuk pertanyaan lebih seperti itu ya. Jika masih ada yang belum dipahami, bisa kalian tanyakan by WA.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.